Pemirsa, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasokan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah. Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang. Dari ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh, Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak. Nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini, Pak? Adalah seminggu, habis banjir inilah. Antrian kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meskipun kondisi cuaca di Pulau Sumatera mulai membaik, namun hujan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Seperti di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hujan deras berlangsung singkat menyebabkan terjadinya air bah disertai longsor bebatuan kembali menutup akses jalan provinsi. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Soma, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas. Bahkan puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Jadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara desa Sopotinjak dan desa Bulu Soma, sehingga lalu lintas lumpuh total sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebuah mobil anak traktor hanyut. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Mana ya? Dekade. Asap membumbung tinggi usai kobaran api membakar rumah sekaligus warung makan 2 lantai di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Kamis malam. Suara ledakan berkali-kali terdengar akibat banyaknya tabung gas hingga api membesar dan meludeskan bangunan. Menurut keterangan petugas damkar, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tim pemadam pun langsung berjibaku melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polsek Kelapa II. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga nekat melakukan perjalanan panjang dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Benar Meriah. Kondisi akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal bebatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idi Rayek, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mencapai Kabupaten Benar Meriah.
Kami berjalan dalam perjalanan 5 hari selama bencana dari Kota Langsa pulang ke Takengon. 2 hari kami menginap di ID Raya. Setelah itu tidak bisa lewat karena airnya sudah ada. Pemirsa, seorang anak di Aceh Tamiang juga tidak mampu menahan tangisnya saat berjumpa dengan ayahnya yang sempat 5 hari hilang. Sang anak menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja cuma celutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di desa Gerdumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di desa Gerdumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana, masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil, belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.